Sekarang, saya akan menceritakan sesuatu yang begitu mengganggu hingga organisasi hak asasi manusia internasional telah berusaha mengungkapnya selama puluhan tahun. Praktik ini disebut trokosi, yang berarti orang yang terikat pada dewa. Ketika seorang anggota keluarga melakukan kejahatan serius seperti pencurian atau pembunuhan tidak sengaja, para tetua percaya bahwa dewa harus ditenangkan. Namun bukan pelaku yang menanggung akibatnya, melainkan anak-anak yang dianggap paling suci dan berharga sebagai persembahan. Kehidupan mereka sepenuhnya dikendalikan. Mereka kehilangan masa kecil, dipaksa bekerja keras, dan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga. Meski telah ada tekanan internasional dan upaya lokal selama bertahun-tahun, praktik ini masih berlangsung. Perkiraan saat ini menunjukkan setidaknya 10.000 korban. Trokosi di Ghana, dengan lebih dari 10 tempat pemujaan yang masih menjalankan sistem ini. Di negara tetangga seperti Togo dan Benin, jumlahnya bahkan lebih tinggi. Yang paling menyedihkan, ini bukan terjadi di daerah terpencil. Beberapa lokasi hanya berjarak beberapa jam dari ibu kota Accra. Pemerintah mengetahui keberadaannya, tetapi penegakan hukum sangat jarang dilakukan dan hukuman hampir tidak pernah terjadi. Menurut Anda, apa peran komunitas internasional dalam menghentikan praktik seperti ini? Tulis pendapat Anda di komentar. Ada satu tradisi yang menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan memengaruhi kehidupan di Ghana. Bahkan sejak bayi lahir, upacara pemberian nama yang disebut outdooring adalah tahap penting yang diyakini menentukan masa depan bayi. Bayi diberi sedikit air dan setetes alkohol, sebagai simbol bahwa hidup memiliki rasa manis dan pahit. Para tetua berkumpul untuk memberi doa dan harapan akan kehidupan yang sejahtera dan sehat. Upacara ini memang indah, tetapi juga menandai awal anak masuk ke dalam sistem sosial yang bisa mencakup praktik yang telah dibahas sebelumnya. Ini adalah momen ketika seorang anak menjadi bagian dari komunitas dengan tradisi lama, seperti trokosi, peran gender yang ketat, dan harapan masa depan yang sudah ditentukan. Ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi kenyataan yang masih ada di komunitas Muslim, di mana hukum Islam memperbolehkan pria memiliki hingga 4 istri, selama mereka diperlakukan secara adil. Secara tradisional, kepala suku di Ghana bisa memiliki hingga 80 istri. Pernikahan diatur oleh orang tua, dan pasangan sering baru bertemu saat hari pernikahan. Perceraian sangat jarang, karena diyakini dapat membawa konsekuensi buruk bagi kedua keluarga. Tradisi mahar menambah kompleksitas sistem ini. Keluarga pria memberikan pakaian, perhiasan, makanan, minuman, dan uang yang bisa mencapai ratusan dolar. Ini bukan sekadar simbol, tetapi juga menjadi ukuran nilai seorang perempuan dalam komunitas tersebut. Sebelum lamaran diterima, ada upacara yang disebut knocking, di mana keluarga pria datang mengetuk pintu keluarga perempuan untuk meminta izin menikah. Meski terdengar romantis, kenyataannya pilihan perempuan seringkali berada di belakang negosiasi keluarga dan urusan finansial. Sebuah sistem yang menempatkan stabilitas keluarga di atas pilihan pribadi. Menurut Anda, apakah ini tradisi yang perlu dihormati atau pelanggaran terhadap kebebasan perempuan? Tulis pendapat Anda di komentar. Di Ghana, kematian bukan untuk diratapi, tetapi dirayakan. Bahkan dengan cara yang sangat meriah, keluarga bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk pemakaman dibanding pernikahan. Anda mungkin ingat video peti mati menari yang viral pada tahun 2020 dengan ratusan juta penonton. Itu bukan sekadar hiburan, tetapi gambaran nyata budaya pemakaman yang unik. Jenazah tidak langsung dimakamkan. Tubuh sering disimpan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sementara keluarga mengumpulkan dana dan merencanakan perpisahan terbaik. Selama itu, jenazah disimpan di ruang khusus atau di rumah dengan metode tertentu. Keluarga menyewa penari dan pembawa peti profesional dengan biaya sekitar $400 agar acara menjadi berkesan. Tarian tidak dianggap tidak sopan, tetapi dipercaya membantu arwah merasa damai saat menuju kehidupan berikutnya.
Ini adalah hal yang mungkin sulit dipercaya. Bagaimana kesedihan menjadi peluang usaha di Ghana? Ada layanan berkabung profesional, di mana orang dibayar untuk menangis di pemakaman, dengan tarif yang bergantung pada tingkat ekspresi emosi. Bayangkan seseorang meninggal, dan Anda ingin menunjukkan betapa ia dicintai. Namun keluarga Anda mungkin tidak terlalu ekspresif, atau jumlah orang terbatas. Solusinya adalah menyewa pelayat profesional. Layanan dasar mencakup berdiri dan menangis selama acara. Jika ingin lebih dramatis, Anda bisa membayar lebih untuk tangisan keras, teriakan kesedihan, atau bahkan berguling di lantai. Semakin emosional penampilannya, semakin tinggi biayanya. Dalam budaya Ghana, ini tidak dianggap palsu atau tidak hormat, justru dianggap sebagai cara menghormati orang yang meninggal dengan menciptakan suasana yang pantas. Para pelayat ini biasanya berasal dari latar belakang ekonomi sulit dan melihat pekerjaan ini sebagai cara yang sah untuk mencari nafkah. Saya sulit percaya ini benar-benar ada. Jika layanan ini ada di negara Anda, apakah Anda akan menggunakannya? Tulis alasan Anda di komentar. Alih-alih merayakan di dalam rumah seperti kebanyakan orang, masyarakat Ghana menyambut tahun baru di gubuk sementara yang terbuat dari daun palem. Mereka percaya jika mengalami nasib buruk di tahun sebelumnya, mereka harus menangis sekeras mungkin pada hari pertama tahun baru. Saat Anda berada di Ghana saat tahun baru, suasananya sangat bising dan sebagian besar suara itu berasal dari tangisan. Hal ini terjadi karena banyak keluarga merasa mengalami kesulitan sepanjang tahun sebelumnya. Mereka yang paling menderita akan menangis lebih keras dengan harapan kesedihan berubah menjadi keberuntungan. Tradisi ini justru memperkuat rasa tidak berdaya daripada mendorong perubahan nyata. Di beberapa wilayah pesisir seperti Osu dan Accra, musik dilarang diputar saat perayaan tahun baru. Mereka percaya musik dapat membuat marah Maame, Dewi Laut, yang bisa membawa bencana bagi komunitas. Larangan ini tidak hanya berlaku 1 hari, tetapi hingga bulan Mei, artinya hampir 5 bulan setiap tahun. Masyarakat tidak boleh memutar musik karena takut hukuman supranatural. Bahkan cara makan juga dipengaruhi kepercayaan. Menggunakan tangan kiri untuk berjabat tangan atau memberikan sesuatu dianggap tidak sopan dan bisa membawa nasib buruk bagi semua yang terlibat. Menurut legenda Ashanti, ini bukan bangku emas biasa. Bangku ini dipercaya turun langsung dari langit dan mendarat di pangkuan Osei Tutu. Raja pertama, Kekaisaran Ashanti. Tidak seorang pun diizinkan duduk di atasnya. Bahkan raja sekalipun, bangku emas ini hanya diperuntukkan bagi roh masyarakat Ashanti, sehingga sentuhan manusia dianggap sebagai pelanggaran paling besar. Bangku ini telah menjadi pusat berbagai konflik dan negosiasi sepanjang sejarah Ghana. Kekuatan kolonial pernah mencoba mengambilnya. Kerajaan lain berperang untuk memilikinya, dan politisi modern tetap menghormatinya melebihi batas politik biasa. Bangku ini menjadi simbol identitas dan kedaulatan yang lebih kuat daripada konstitusi atau perjanjian apapun. Saat ini, pengunjung dapat mempelajari bangku emas dan budaya Ashanti di Museum Istana Manhia di Kumasi, Ghana. Tetapi bangku aslinya tetap dijaga ketat dan disembunyikan. Hanya dikeluarkan pada momen paling sakral, ketika masyarakat Ashanti ingin terhubung dengan roh leluhur mereka. Jika Anda merasa tradisi budaya Ghana sudah menegangkan, tunggu sampai mendengar tentang salah satu tempat wisata paling menantang di Afrika. Terletak di Taman Nasional Kakum. Jembatan kanopi ini adalah karya teknik yang menguji keberanian pengunjung. Tergantung hampir 30 meter di atas tanah atau setara gedung 10 lantai. Jalur ini membentang lebih dari 300 meter di atas hutan hujan. Bayangkan berjalan di jembatan sempit tinggi di udara, dengan hutan lebat jauh di bawah Anda. Perjalanan ini menguji mental, bahkan bagi petualang berpengalaman. Saat mereka harus mengatasi rasa takut ketinggian sambil menikmati pemandangan alam. Namun ada hal yang jarang disampaikan kepada wisatawan. Hutan di sekitarnya terus terancam oleh penebangan liar, perburuan ilegal, dan tekanan dari masyarakat lokal yang membutuhkan sumber daya.
Korupsi yang memungkinkan tambang ilegal berkembang juga berdampak pada upaya pelestarian hutan ini. Di dalam lanskap Ghana terdapat air terjun Weli, air terjun tertinggi di Afrika Barat, dengan ketinggian hampir 60 meter. Tempat ini bukan sekadar objek wisata, tetapi juga lokasi dengan makna spiritual yang dalam. Banyak pengunjung berenang di airnya yang sejuk untuk menghindari panas tropis. Namun mereka sering tidak memahami makna spiritualnya. Bagi masyarakat setempat, air terjun Weli adalah tempat suci yang memberi ketenangan batin bagi siapapun yang datang. Air terjun ini dianggap sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia roh. Tempat orang berdoa, merenung, dan mencari petunjuk dari leluhur. Berenang di sana bukan hanya menyegarkan, tetapi juga bagian dari ritual yang sudah berlangsung turun-temurun. Perpaduan keindahan alam dan kekuatan spiritual menjadikan air terjun Weli lebih dari sekadar tempat wisata. Ini adalah ruang di mana batas antara pariwisata dan ritual suci menjadi samar, menciptakan pengalaman yang sulit dilupakan. Ini adalah fakta yang mengejutkan dan menunjukkan bagaimana Ghana menjadi tempat pembuangan masalah global. Pada awal tahun 2024, sekelompok nelayan yang dipimpin oleh Ni Amatei menemukan pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat gelombang besar pakaian bekas terdampar di pantai Ghana. Ghana kini menjadi pasar terbesar pakaian bekas di dunia. Dan pasar Kantamanto seluas 7 hektare dipenuhi kekacauan. Sejak 2021, Ghana menjadi pengimpor utama pakaian bekas dari Cina, Inggris, dan Kanada. Yang mengejutkan, sekitar 40% pakaian tersebut berakhir sebagai sampah. Kota Accra menghabiskan sekitar $500.000 Amerika setiap tahun untuk menangani limbah dari pasar ini. Namun hanya sekitar 70% yang bisa diatasi. Sisanya mencemari udara atau terbawa ke laut, merusak kehidupan laut, mengancam penyu, menghancurkan terumbu karang, dan membuat nelayan kehilangan penghasilan. Ghana pada akhirnya menjadi tempat pembuangan pakaian dunia, di mana negara kaya mengirimkan barang tidak terpakai. Mereka untuk menghindari dampak lingkungan. Sementara itu, masyarakat lokal harus menanggung akibatnya ketika pemerintah tampak kesulitan menghentikannya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan lonceng, bagikan ke teman Anda, dan berlangganan jika belum. Dukungan Anda sangat berarti dan saya akan terus menghadirkan konten menarik lainnya. Walaupun Ghana dikenal sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Afrika Barat, ada sisi gelap yang jarang terlihat. Korupsi telah menyebar luas hingga merampas sumber daya negara dari rakyatnya sendiri. Masalah ini sangat parah di daerah pedesaan, di mana elit lokal memanfaatkan kurangnya transparansi untuk mengambil sumber daya komunitas, kontrak tambang, izin penebangan, dan lahan pertanian sering diberikan melalui suap, bukan proses hukum. Perusahaan internasional yang bekerja di daerah terpencil sering menjadi target pejabat korup yang meminta bayaran agar mereka bisa beroperasi. Bahkan ketika pemerintah mencoba menindak, korupsi sudah terlalu dalam sehingga sulit diberantas. Korupsi sistemik ini menjadi salah satu alasan mengapa, meski Ghana kaya akan emas, minyak, kakao, dan berlian, banyak warga tetap hidup dalam kemiskinan. Sumber daya yang seharusnya dinikmati bersama justru memperkaya kelompok kecil yang memiliki koneksi kuat. Sekarang mari bahas galamsey, istilah dari bahasa lokal yang merujuk pada penambangan emas ilegal skala kecil. Orang yang terlibat disebut galamseyer, yaitu mereka yang menambang tanpa izin, sering di lahan yang sudah diberikan kepada perusahaan resmi. Kegiatan ini sangat sederhana, hanya menggali lubang dan terowongan kecil dengan alat terbatas. Menurut hukum Ghana, ini ilegal, tetapi tetap terjadi karena tingginya pengangguran, terutama di kalangan lulusan universitas yang sulit mendapatkan pekerjaan layak. Dampak lingkungannya sangat parah. Penambangan ini mencemari sungai dan tanah dengan bahan beracun seperti merkuri. Dampak sosialnya juga besar, karena lingkungan rusak dan masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Lebih mengejutkan lagi,
Para pekerja harus menghadapi kondisi berbahaya dengan imbalan kecil yang sebagian besar justru mengalir ke jaringan ilegal, bukan ke keluarga mereka. Akar masalah Galamsey adalah tekanan ekonomi. Banyak lulusan universitas, terutama pria, tidak mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akhirnya mereka memilih tambang ilegal sebagai satu-satunya cara bertahan, menciptakan siklus yang merusak manusia dan lingkungan. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas masalah ini? Pemerintah Ghana, perusahaan internasional, atau konsumen di negara maju? Tulis pendapat Anda di komentar. Ini adalah hal yang akan mengubah cara Anda melihat hubungan Ghana dengan agama. Negara ini memiliki sekitar 10.000 gereja, menjadikannya salah satu negara paling religius di dunia. Bahkan, Ghana dikenal sebagai satu-satunya negara di mana gereja beroperasi 24 jam setiap hari. Masyarakat tidak hanya beribadah pada hari Minggu, tetapi sering memilih berdoa sepanjang minggu dibanding mencari solusi langsung atas masalah mereka, dengan harapan Tuhan akan membantu tanpa usaha besar. Obsesi ini bahkan terlihat dalam nama usaha dan toko. Bayangkan berjalan di jalan dan melihat nama seperti God's Answers Company, Almighty God, Plumbing Shop, atau Psalm 3D Heavenly Restaurant. Bahkan tempat hiburan seperti bar juga menggunakan nama bernuansa religius, menunjukkan betapa kuatnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Semangat religius ini tidak hanya terlihat pada nama usaha, tetapi juga memengaruhi banyak aspek penting dalam kehidupan dan budaya yang sulit dipahami oleh orang luar. Sekarang kita bahas tradisi budaya terkenal Ghana. Karena di balik keindahannya terdapat fakta yang jarang diketahui. Ambil contoh kain kente yang terkenal di dunia, dengan warna cerah dan pola rumit. Kain ini ditenun dengan teknik khusus menggunakan alat sederhana. Biasanya oleh pria yang memiliki keterampilan tinggi dan kesabaran besar. Namun, ada sisi lain dari proses pembuatannya. Produksi tradisional kain kente sering melibatkan tenaga kerja muda. Dengan anak laki bekerja lama dengan bayaran sangat rendah. Apa yang kita bahas tentang Ghana hari ini mematahkan gambaran damai yang sering ditampilkan ke dunia. Terkadang, kenyataan paling berat tersembunyi di balik hal yang tampak indah. Jika Anda menikmati video ini, beri tanda suka dan jangan lupa berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.